Game of Life karangan Florence Scovel Shinn dikatakan bahwa hukum tanpa perlawanan adalah salah satu hukum yang terbaik yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat melawan, dan orang yang benar-benar tidak terkalahkan itu adalah orang yang tidak melakukan perlawanan. Apa kabar sahabat saya, my life is my blessing. Salam super duper luar biasa. Kali ini kita akan belajar tentang hukum tanpa perlawanan. Dan hukum tanpa perlawanan ini kita akan bahas di buku yang saya dapat dari buku yang saya baca, berjudul The Game of Life karangan Florence Scovel Shinn dikatakan bahwa hukum tanpa perlawanan adalah salah satu hukum yang terbaik yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Menarik sekali. Dikatakan bahwa jangan melawan kejahatan, jangan mengalahkan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Masuk akal nggak sih di zaman sekarang kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Tapi mungkin ya di dalam kehidupan kita itu sangat sulit sekali dilakukan, sangat sulit sekali. Tetapi inilah intinya sahabat saya. Dikatakan bahwa jangan melawan kejahatan, jangan melawan kejahatan, dan jangan mengalahkan kejahatan. Tetapi kejahatan itu hanya kalah dengan kebaikan. Bagaimana caranya kita bisa baik terhadap orang yang menjahati kita? Inilah hal yang paling menarik untuk kita bahas. Di bukunya Game of Life karangan Florence Scovel Shinn dikatakan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat melawan, dan orang yang benar-benar tidak terkalahkan itu adalah orang yang tidak melakukan perlawanan. Air adalah unsur yang paling kuat karena mengandung perlawanan yang tidak melawan. Tetapi hebatnya lagi, air dapat menembus batu dan menyapu semua di depannya. Inilah filosofi dari air yang kita temukan. Bahkan air itu bisa menembus batu karang sekalipun tanpa harus menyakitinya. Dan air itu sendiri bisa menghancurkan batu itu sendiri katanya, dengan kelembutan air itu sendiri tanpa melakukan kekerasan. Mari kita teruskan lagi. Dikatakan bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus bersabda, jangan melawan kejahatan, karena tidak ada yang perlu dilawan. Karena tidak ada kejahatan. Tidak ada kejahatan. Inilah yang paling menarik sekali sahabat saya. Dikatakan bahwa tidak ada kejahatan. Kejahatan muncul dari sebuah imajinasi manusia yang sia-sia, atau kepercayaan pada dua kekuatan, yaitu yang baik dan yang jahat. Dikatakan bahwa kejahatan itu adalah hukuman palsu yang dibuat manusia untuk dirinya sendiri melalui psikoma atau jiwa-jiwa yang tertidur. Menarik sekali ya. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa manusia itu sudah terhipnotis mulai dari dia bertumbuh dewasa. Manusia itu terhipnotis oleh satu hal, yaitu manusia itu lebih aware terhadap hal-hal yang tidak diinginkannya. Sehingga ketika manusia itu dihipnotis oleh rasa ketakutan, penyakit, dan kematian, penderitaan tentang pemikiran dunia yang fana ini, maka jiwa manusia di dalam pikiran bawah sadarnya itu akan merespon itu sendiri. Apalagi itu dilakukan secara berulang-ulang.
Dan faktanya memang di dalam kehidupan kita, sahabat saya nggak tahu bagaimana tentang kehidupan kamu, tetapi di dalam kehidupan yang pernah saya alami sendiri, saya selalu heran saja kenapa orang itu lebih suka membicarakan tentang hal-hal yang tidak disukainya. Dan bahkan untuk hal-hal yang tidak disukainya, manusia itu lebih cenderung tendensius untuk mengantisipasinya. Pertanyaannya, hanya sedikit manusia yang memikirkan hal-hal yang diinginkannya. Itulah kenapa orang-orang kaya itu pasti mereka itu bergerak hanya terhadap hal-hal yang diinginkannya. Itulah kenapa mereka selalu membuat visi dan misi, visi dan misi, visi dan misi, visi dan misi. Dikatakan bahwa visi itu adalah sesuatu hal yang tidak dilihat oleh mata indera kita. Karena mata indera kita ini terbatas. Tetapi visi kita itu tidak tak terbatas. Nah, inilah menariknya. Sehingga ketika pikiran apa yang ditakutkan itu secara terus menerus kita program, kita pikirkan di dalam pikiran bawah sadar kita, apapun yang dirasakan secara mendalam, baik atau buruk, maka itu akan digambarkan oleh hamba yang setia itu. Jadi di bukunya The Game of Life ini dikatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ternyata ada sebuah hamba yang sama kuatnya, yaitu hamba iblis kah atau hamba Tuhan. Bila di dalam diri kita ini sudah kita doktrin, sudah kita program pikiran kita tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan ketakutan, kekhawatiran tentang penyakit, maka hamba itu akan semakin menguat. Dan bila hamba itu semakin menguat, dikatakan bahwa inilah yang pada akhirnya akan menjadi perwujudan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Dan begitu juga sebaliknya, bila ternyata hamba yang kita masukkan itu adalah sebagai hamba keyakinan, kepercayaan diri, kekuatan, welas asih dan kasih sayang, ini akan menjadi dominan yang paling kuat di dalam hidup kita. Sehingga ini akan bisa menjadi autopilot dalam sakral jiwa kita. Wow, menarik bukan? Disinilah perlu yang kita pahami bahwa ternyata hidup kita itu selamanya adalah sebuah program dari masa lalu kita. Jadi kalau kamu mau memprogram diri kamu harus kembali memeriksa pikiran bawah sadar kamu. Pikiran seperti apa yang sudah tertanam sejauh ini di dalam diri kamu sendiri, di dalam sebuah keyakinan kamu, belief system kamu katanya. Oke, kita akan lanjutkan terus ya sahabat saya. Hal yang sangat menarik sekali. Dikatakan bahwa orang sakit menggambarkan penyakit, orang miskin selalu menggambarkan kemiskinan, orang kaya akan menggambarkan kekayaan. Jadi, jika kamu tidak menjalankan sebuah yang namanya reprogram pikiran bawah sadar kamu, maka dengan penuh penyesalan saya akan mengatakan bahwa orang lainlah yang akan menjalankan program pikiran bawah sadar kamu. Oh. Dan dikatakan lagi di sini bahwa perlawanan itu adalah neraka. Karena ia menempatkan manusia dalam keadaan tersiksa. Titik puncak permainan kehidupan itu adalah seharusnya tidak melakukan perlawanan. Nah, bagaimana perlawanan yang tidak melakukan perlawanan ini akan saya kisahkan dalam kisah saya. Ternyata memang benar. Kalau selama ini kita hanya membaca di dalam Alkitab bahwa kejahatan itu hanya bisa dilawan dengan kebaikan, itu tidak akan berbuah sama sekali di dalam hidup kamu sampai kamu melakukannya dan mempraktikannya sendiri. Dan bagaimana cara kamu mempraktikannya? Jujur nih sahabat saya sudah melakukannya dan ternyata luar biasa. Sekali kita menembak kebaikan yang hanya bisa mengalahkan kejahatan, maka sekali kamu melakukan ini,
maka berlipat ganda kamu akan mendapatkan balasannya. Wow. Nah, bagaimana caranya? Tonton terus video saya ini di Email Great Sale, karena disinilah video yang belajar, yang mengajari kita tentang bagaimana dengan mengubah nasib. Berkatilah musuh kamu, maka kamu akan merampas amunisinya. Anak panah akan diubah menjadi berkat. Gagasan hanya akan datang ketika manusia melakukan tanpa perlawanan. Wow, inilah yang paling penting ketika saya mengingat kisah saya, sahabat saya. Kalau kamu adalah follower saya di TikTok dan di YouTube, kamu pasti akan tahu tentang kisah hidup saya, yaitu sebuah kisah di titik terendah hidup saya di 5 tahun yang lewat. Saya mengatakan bahwa di masa-masa itu adalah masa yang terkelam dalam hidup saya. Dimulai dari sebuah labeling sampah yang dialamatkan kepada diri saya. Dan kamu tahu apa itu labeling sampah ini pada akhirnya bisa berkembang, yang bisa menjadi pembunuhan karakter bagi diri saya. Yaitu adalah ketika saya dimutasi dari instansi pekerjaan lama saya yang bergrade A, kemudian saya dimutasi tanpa promosi ke instansi yang bergrade B. Dan kamu tahu, sahabat saya, ketika saya dimutasi itu bukan hal yang baik, tetapi dimutasi adalah karena saya manusia sampah. Otomatis sekeliling saya, ketika mereka mendapat informasi atau warning dari seseorang yang mengatakan saya adalah sampah, dan orang yang mengatakan ini adalah orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di kantor itu sendiri, maka otomatis di komunitas tempat saya yang baru ini, mereka akan secara bulat-bulat mengatakan bahwa saya adalah manusia sampah, tidak layak untuk ditemani, tidak layak untuk dikasih kesempatan. Nanti virus sampah akan tertular kepada kita. Sehingga apa yang terjadi di dalam hidup saya? Maka saya akan mengatakan kepada kamu, penolakan di dalam hidup saya. Akhirnya sahabat saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Yaitu berdamai dengan cara saya mulai belajar mencintai diri saya. Saya mulai belajar mencintai keheningan saya. Saya harus berdamai dengan diri saya bahwa apa yang dikatakan oleh Rumi, keheningan adalah teman yang terbaik. Sehingga ketika teman-teman saya banyak melakukan sosialisasi, banyak melakukan kegiatan, dan saya tidak diikut sertakan dalam kegiatan itu, disitulah saya belajar untuk menerima diri saya. Saya belajar di dalam keheningan itu, sahabat saya. Dan dari keheningan itulah saya mendapatkan sebuah yang namanya ide atau gagasan yang melawan kejahatan itu. Dan kamu tahu, ide apa yang terlintas ketika saya mencoba untuk melawan kejahatan itu? Mungkin nalar atau logika akan meminta kita untuk melakukan perlawanan. Perlawanan itu bisa jadi dengan cara pembelaan diri. Dan itu bisa jadi dengan kita berkoar-koar, kita mengatakan bahwa kita tidak salah, kita adalah korban. Mereka terlalu sewenang-wenang kepada kita. Kita difitnah, kita dihina, kita dicaci, dan whatever, terserah. Apa pembelaan yang kamu lakukan kepada dirimu? Mungkin itulah yang diajarkan logika kita ketika kita harus bersifat menyerang atau defensif terhadap problematika hidup kita. Tapi tidak dengan ide keheningan itu sendiri. Ketika kamu tidak bisa melawan mereka, dikatakan di bukunya The Game of Life, dikatakan bahwa yang paling penting ketika kamu tidak bisa melawan adalah berkatilah musuh kamu, katanya. Dan inilah yang saya dapatkan dari sebuah ide ketika saya belajar menerima diri saya. Sebuah ide, sebuah gagasan tiba-tiba masuk ke dalam pikiran saya dan menembus ke dalam sebuah perasaan saya, sebuah keyakinan saya. Disinilah yang saya katakan bahwa saya belajar untuk memberkati musuh saya.
Dan saya mengatakan kepada diri saya, doakan mereka dan visualisasikan bahwa mereka adalah orang yang baik sekali. Mereka adalah orang yang sangat ramah terhadap kamu. Mereka adalah orang yang bisa begitu care kepada kamu. Perhatikan, sebuah fakta yang saya terima di kenyataan hidup saya adalah saya dibully, saya ditolak, dan saya dijadikan labeling sampah. Tetapi ketika doa itu, ketika saya memberkati musuh-musuh saya dengan sebuah visualisasi apa yang saya inginkan, saya tidak melakukan perlawanan. Tetapi saya belajar menerima diri saya belajar mencintai diri saya, dan saya belajar mencintai keheningan. Dan inilah dikatakan bumi. Keheningan itu adalah teman terbaik. Karena di dalam keheningan itulah kamu akan diberikan sebuah gagasan, sebuah ide untuk bisa menolong kamu tanpa melakukan perlawanan. Apa yang akhirnya yang saya lakukan itu pada akhirnya bisa mengubah hidup saya, yaitu sebuah doa visualisasi yang benar-benar apa yang saya inginkan. Ini adalah sebuah doa yang luar biasa, doa tanpa perlawanan, tetapi bisa mengalahkan lawan kamu dan bisa tunduk kepada dirimu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita akan teruskan. Sikap pantang menyerah dengan kebijaksanaan. Tak seorang pun akan mampu melampaui Anda selama manusia menolak situasi. Saya akan ulangi lagi. Sikap pantang menyerah dengan kebijaksanaan. Tak seorang pun akan mampu melampaui Anda selama manusia itu menolak situasi. Maka situasi itu akan datang. Bila ia lari dari kenyataan, maka itu akan mengejar dia. Hidup itu adalah cerminan diri kita. Kita akan menemukan diri kita yang terpantul. Inilah yang saya katakan masih berhubungan dengan pengalaman kisah saya. Dikatakan bahwa tak seorang pun akan mampu melampaui Anda selama manusia menolak situasi. Dan dikatakan bahwa bila situasi itu datang, kamu lari dari kenyataan, maka itu akan mengejar kamu. Artinya apa? Artinya adalah sebuah kata penerimaan. Terima dari situasi sesulit apapun yang kamu hadapi, katanya. Memang sulit untuk dilakukan, tetapi sekali kamu melakukan, kamu akan bisa membaca sebuah kebenaran, melihat sebuah kebenaran itu secara keseluruhan, bukan lagi secara part per part, tapi secara keseluruhan. Jadi sama dengan situasi saya. Ketika begitu banyak penolakan di dalam hidup saya, seandainya saya belajar untuk melawan, seandainya saya belajar untuk lari dari kenyataan itu, maka kenyataan pahit itu akan mengejar saya. Tetapi kebijaksanaan itu datang ketika saya belajar untuk bisa menerima sebuah kenyataan yang sangat pahit sekali. Dan saya belajar merangkul diri saya. Saya belajar untuk mencintai diri saya melalui keheningan. Saya selalu tidak bosan-bosannya mengatakan apa yang dikatakan oleh Rumi. Keheningan itu adalah sahabat terbaik. Karena dari keheningan saya itulah saya belajar menemukan sebuah gagasan. Sampai pada akhirnya saya ditemukan oleh sebuah gagasan yang tidak terpikirkan sama sekali sebelum saya melewati titik terendah saya, yaitu seorang Rumi. Kamu tahu Rumi? Rumi itu adalah seorang filsuf dari Asia, tepatnya dari Turki atau dari mana saya lupa. Tetapi dia sudah hidup selama ratusan tahun yang lewat. Tetapi sebuah gagasan dari yang dikatakan Rumi itu benar-benar terjadi di dalam hidup saya. Inilah gagasan yang menarik yang saya hanya bisa temukan di dalam keheningan. Dan pada akhirnya ketika dikatakan bahwa hidup itu adalah cerminan diri kita, apa yang terpantul di dalam diri kamu itu akan memantulkan keluar diri kamu. Jadi ketika saya memantulkan
sebuah doa, sebuah keinginan, sebuah keyakinan bahwa di sekeliling saya itu adalah orang-orang yang terbaik. Mereka sangat care kepada saya, mereka peduli kepada saya. Maka sekalipun kenyataan itu bertolak belakang dengan sebuah doa di dalam diri saya, maka yang terjadi sahabat saya, itulah yang terpantul. Pada akhirnya saya luar biasa. Bahkan yang hebatnya lagi, teman-teman, rekan-rekan sekerja saya ini yang dahulunya menolak saya, merekalah yang membantu saya, merekalah yang mendampingi saya untuk bisa mengangkat, menaikkan level diri saya sendiri. Jujur nih sahabat saya, ini adalah satu hal yang tidak pernah saya terpikirkan. Hanya ketika saya mengirimkan doa dari dalam diri saya, ternyata itu bisa, vibrasi saya bisa mengena ke sekeliling saya. Oke, kita teruskan. Hidup masa lalu adalah hidup metode yang gagal dan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hukum spiritual. Yesus berkata, sekarang adalah waktu yang diterima, dan sekarang adalah waktu penyelamatan. Dan perampok waktu adalah masa lalu dan masa depan. Berkatilah masa lalumu dan lupakan. Jangan terganggu dan jangan mau diganggu. Maka hal itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi sahabat saya, kalau kamu dikatakan manusia brengsek, kalau masa lalumu begitu masa yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan, yang membuat kamu harus melawan, maka berkatilah masa lalu. Karena itu adalah masa lalu. Itu hanya pencuri waktu bila masa lalu itu selalu kamu kait-kaitkan. Dan begitu juga dengan masa depan. Bila saat ini kamu terlalu mengkhawatirkan masa depan kamu, bila saat ini kamu dalam situasi sulit dan kamu terkoneksi dengan masa depan yang suram, kamu memikirkan hal-hal yang tidak baik yang kamu terima, maka hati-hati. Itu akan tercipta dengan sendirinya di dalam hidup kamu. Kita akan lanjutkan terus. Keadaan harmonis timbul karena adanya ketidakharmonisan di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi katanya, kalau kamu tidak harmonis, berarti itu karena di dalam dirimu ada begitu banyak pertentangan, ada begitu banyak penolakan. Jadi agar bagaimana kita bisa mengharmonisasikan antara pikiran dan perasaan, dikatakan bahwa belajarlah untuk tidak merespon emosional di dalam diri kamu terhadap situasi yang tidak harmonis. Ini sekali lagi saya garis bawahi. Salah satu cara agar kita bisa mengharmonisasikan setiap pikiran dan perasaan yang saat ini sedang tidak harmonis, yang saat ini sedang dalam perlawanan, dalam sebuah ketakutan, kekhawatiran, dikatakan bahwa belajarlah untuk tidak merespon dengan emosional terhadap situasi yang tidak harmonis. Maka segala sesuatu, kekhawatiran, ketakutanmu akan hilang dengan sendirinya. Jadi sahabat saya, afirmasi itu adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan setiap hari. Untuk bisa kita belajar menerima dalam situasi tersulit apapun. Inilah dikatakan, berafirmasilah di pagi hari. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang terbaik untuk bisa kamu lakukan di afirmasi pagi harimu. Terjadilah kehendakmu hari ini. Hari ini adalah penyesalannya.
keajaiban akan mengikuti keajaiban. Dan keajaiban tidak berhenti. Dan afirmasimu akan semakin efektif bila kamu visualisasikan untuk memuaskan diri kamu sendiri dan meyakinkan kesadaran bawah sadar kamu. Katakanlah kata-kata yang bagus seperti, saya mempunyai pekerjaan, bisnis yang luar biasa dengan cara yang luar biasa. Saya memberikan pelayanan yang luar biasa dengan bayaran yang luar biasa. Jadi, cara kamu untuk membuat zaman keemasan adalah dengan meruntuhkan penghalang kekurangan dalam kesadarannya, dan penuhilah hati kamu dengan hati yang bersukacita. Jadi selaras dengan apa yang kamu inginkan. Bila yang kamu inginkan kebahagiaan dan sukacita, maka penuhilah hati dan pikiranmu terutama dengan kebahagiaan dan kesukacita. Maka disinilah law of attraction ini akan bekerja. Saya Email Gisel, salam super duper luar biasa. Bye bye.